Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadil karimil ladzi yaqdi bihil karim kullu raja'in wa maqsud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman mubaraka. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal alimin al-amilin al-mukhlisin bi rahmatika ya arhamar rahimin. La hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' arwahihim wa khususan ila jami' arwahi masyaykhina wa syaikhatina wa asatidatina wa ustadatina wa allimina wa alimatina wa khususan ila jami' arwahi abawaina wa ikhwanina wa akhawatina wa bil khususan ila ruhi Asy-Syaikh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abi Muhammad Al-Ghazali. Allahumma filahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum warada'anhum waj'alil jannata ma'wahum wa ya'udu ilaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim. Syaulillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi wa bi anwarihi fid dharain. Amin. Fa innahu, maka sesungguhnya sya'an yang bagi patut sayogyanya ayyakuna, apa harus ada lahu itu dimiliki man, imanun kulliyun, apa iman yang komprehensif, iman yang bisa universal ya. Iman yang meliputi bima, terhadap sesuatu, meliputi apa yang mencakup maksudnya. Bima terhadap sesuatu la yahsulu lahu, yang tidak hasil apa ma lahu bagi man, maksudnya sesuatu yang belum dialami. Bima la yahsulu lahu. Wa huwa al-imanu bil ghaibi, wa huwa adapun itu imanun kulliyun bima la yahsulu lahu. Al-imanu adalah beriman bil ghaibi, kepada yang ghaib. Wa ma lam yakun lahu hadzal iman, selama tidak ada lahu itu dimiliki man hadzal iman, apa iman ini, iman terhadap sesuatu yang ghaib, yang belum kita alami itu. Kalau tidak punya iman terhadap sesuatu yang ghaib, yang belum kita alami, kaifa yumkinuhu, bagaimana mungkin ayat luba malam ya'lam, bagaimana mungkin bagi man ayat lubah, apa mencari, apa man malam ya'lam, apa yang tidak diketahui, apa yang tidak mengetahui, sama man wujudahu, pada wujudnya. Jadi iman kepada hal yang gaib ini penting ya, karena ya Allah kan, Allah itu kan batin, maha al-batin ya, tidak kasat mata. Ya al-zahir juga, walaupun al-zahir juga. Jadi kalau orang tidak punya iman seperti ini, dia tidak akan mungkin mencari sesuatu apa yang belum ada, yang belum diketahui wujudnya, seperti surga neraka, seperti pahala, seperti itu. Fal ghaflatu mani'atun, maka adapun kelalaian, mani'atun itu mencegah, akan mencegahnya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW benar-benar bersabda, laula anna syayatina, laula seandainya tidak karena maksudnya
anna syayatina, sesungguhnya para setan-setan yahumuna, yaitu menghalangi ala qulubi bani Adam, terhadap hati-hatinya manusia, lanadharu ila malakutis sama'i, maka pasti melihat siapa manusia ila malakutis sama'i, pada kerajaan-kerajaan langit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin, adapun setiap yang dilahirkan, yuladu itu dilahirkan alal fitrati, dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, maka ada kedua ayahnya, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, yang membuat dia Yahudi, ayunassiranihi, atau yang menasranikan siapa abawahu hi kepada man, au kullu mauludin au yumajjisanihi, atau menjadikannya majusi siapa abawani hu hi kepada kulli mauludin. Waqad ruwiyah, dan benar-benar diriwayatkan, an Abi Umar, dari Sayyidina Umar, dari Ibni Umar, anaknya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda, qala berkata siapa Ibni Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aina Allah, di mana Allah? Bertanya seperti itu. Fil ardi aw fis sama'i, Allah itu di langit apa di bumi? Di bumi atau di langit? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi qulubi ibadihil mu'minin, di dalam hatinya orang-orang hambanya al-mu'minin yang beriman. Jadi Allah itu ada di hatinya orang yang beriman. Wa fil khabari, dan disebutkan di dalam khabar, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, lam yasa'ni, tidak memuatku, ardi, tidak memuat kepadaku, ardi apa bumiku, wa samai dan langitku, wa wasi'ani dan memuatku, qalbu abdi al-mu'min, hatinya hambaku al-mu'min yang beriman. Jadi seperti ini ya, jangan salah faham ini. Pada prinsipnya Allah itu di Al-Qur'an kan, wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Pada prinsipnya Allah itu di mana-mana ya. Kemanapun kita menghadap, di situ ada Allah. Kita ada di langit, ya di langit ada Allah. Kita di bumi, ya di bumi ada Allah. Kita di kamar sendirian, ya di kamar kita ada Allah. Kita menyelam ke lautan paling dasar, paling dalam, ya di lautan ada Allah. Kita ada di dalam perut bumi, ya di bumi ada Allah, seperti itu. Tetapi jadi kita ini tidak pernah berpisah dari Allah. Tidak ada kata-kata kamu berpisah dari Allah. Tidak ada Allah. Tetapi yang dikatakan kita bersama dengan Allah, itu tergantung kesadaran kita. Kesadaran kamu bersama dengan Allah, itu tergantung kesadaran kita merasakan kebersamaan Allah apa tidak. Kita kan kadang teman kita atau orang tua kita di dekat kita kan ya. Tetapi semuanya sibuk dengan HP. Sibuk dengan yang di luar. Dengan yang di luar kamar, ya itu seakan-akan tidak bersama, padahal bersama, seperti itu. Ya Allah sama orang mukmin ya bersama, sama orang kafir ya bersama, karena Allah pasti tahu. Tapi ini adalah yang ingin dijelaskan oleh Nabi. Allah itu ya ada di hatinya orang mukmin, sangat dekat, seperti itu. Karena hatinya orang mukmin ingat kepada Allah. Itu maksudnya ya. Dan semua itu tidak bisa menangkap Allah ya. Lam yasa'ni ardi wa samai, tidak bisa mencakup Allah kecuali hatinya orang mukmin. Enggak bisa. Hatinya orang mukmin itu sangat sempurna. Mengenal Allah itu sangat sempurna. Al-Qur'an saja ya, Al-Qur'an atau hadis menjelaskan Allah ya cuma secara verbal gitu kan, secara lafaz itu. Allah Maha Karim, Maha Rahman, Maha Rahim kan gitu kan ya. Itu yang mengenal nanti ya hati kita. Maha Karimnya itu ya hati orang mukmin. Al-Qur'an cuma apa mendeskripsikan saja. Seperti apa sama Al-Qur'an seperti ini maksud saya itu. Al-Qur'an itu cuma mendeskripsikan kopi ini manis. Manis. Karena ada gula, ada ininya, ada agak kecut.
Tapi nanti yang merasakan siapa? Mulut kita. Manisnya seperti apa? Kalau bicara manis saja, bicara manis gitu kan orang bisa berpikir seperti kalau dia sebelumnya merasakan manisnya kelengkeng, apa manisnya seperti kelengkeng? Kalau manisnya yang dia tahu manisnya gula, apa manisnya seperti gula? Ketika dijelaskan kopi tadi itu manis kan gitu. Ternyata tidak kan? Kopi yang manis kan beda dengan kelengkeng yang manis, beda. Dengan gula yang manis, dengan madu, beda. Yaitu yang mengetahui adalah orang yang mencicipi. Yang mengetahui Allah ya langit dan bumi ini, hatinya orang mukmin ya, hatinya orang langit dan bumi. Jadi paling sempurnanya pengetahuan kepada Allah itu adalah manusia, hatinya manusia ya. Dan hati manusia ini bisa menampung Allah. Coba nggak usah hatinya orang mukmin ya. Sejak lahir manusia itu potensi-potensi Allah kan ada semua. Maksudnya sifat-sifat Rahman, pengasih. Walaupun tidak sesempurna Rahman, pengasihnya Allah. Ghadab, ada semua. Semua ada. Kreatif, kholik, pencipta ada, manusia pun. Jadi tercakup semua. Coba langit dan bumi kan ya, enggak kan? Seperti itu. Bahkan ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh ayat Allah itu ada 3 kan ya. Ayat kauniyah, alam semesta ini. Ayat fenomenal istilah. Ayat fenomena yang kita. Yang nomor 2 adalah ayat kauliyah. Ayat kauliyah itu ayat Al-Quran itu. Dari kitab-kitab Allah. Ada yang tidak dimiliki oleh ayat Al-Quran dan ayat kauniyah ini. Yaitu merasa. Kalau ayat nafsiyah, ayat kita, hati, itu merasa. Coba ya. Mungkin kalian yang ayat itu mungkin hanya bisa difikirkan kan ya. Bagaimana Allah itu maha memberi makan. Bagaimana Allah maha menghidupkan. Kan cuma dilihat. Kalau yang lain itu dilihat oleh kita ya. Cuma mengekspresikan, gitu, melihat. Kalau di Al-Quran dideskripsikan Allah itu maha menciptakan. Tetapi dalam diri manusia maha mencipta itu dirasakan oleh manusia. Bagaimana mencintai, bagaimana dirasakan itu. Ya tidak seperti tidak seperti Allah kan ya. Tapi dirasakan. Artinya makanya oleh karena itu mengenal Allah itu tidak ada istilah-istilah dari ini kan hadis man arafa nafsahu arafa rabbahu kan masih kontroversi. Ada yang bilang itu hadis Nabi, ada yang bilang itu perkataan orang bijaksana, orang filosof. Tetapi ini sejak dulu di agama apapun ini ada ini. Barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Kebijaksanaan seperti ini ada. Tidak ada kata-kata barang siapa yang mengenal alam semesta akan kenal Tuhannya. Barang siapa yang memahami Al-Quran akan mengenal Tuhannya. Maksudnya tidak ada secara verbal yang terang-terangan seperti itu. Karena ayat-ayat yang 2 itu hanya bisa dimengerti dan difikirkan. Kalau ayat diri kita sendiri, hati, dengan perantara hati itu bisa dirasakan. Itu bisa dirasakan. Seperti itu. Nah, terus ya. Wabidzalika qala Umar. Oleh karena itu qala bersabda Umar, siapa Sayyidina Umar, ra'a qalbi rabbi. Ra'a melihat qalbi hatiku, rabbi Tuhanku. Jadi Allah itu hanya bisa dilihat dengan hati ya. Fa innahu kana zakka qalbahu, karena sesungguhnya Sayyidina Umar zakka membersihkan, mensucikan sahabat Sayyidina Umar qalbahu, hatinya. Tazkiyatun, dia Sayyidina Umar kalau bahasa sekarang melakukan tazkiyatun nafas, tazkiyatul qalbi seperti itu. Tazkiyatun nafas itu mensucikan hati itu, diri itu penting ya. Di Al-Quran ada dua apa itu? Ada dua. Yang pertama, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkan hatinya, dirinya.
Ini seperti waqad qala Allah taala, dan benar-benar berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha, benar-benar beruntung, man zakkaha, siapa orang yang membersihkan dirinya, nafas istilahnya, bukan itu, jiwanya. Ada wala tuzakku anfusakum. Iya, ada. Anda enggak Ustaz? Wala tuzakku anfusakum. Di Al-Qur'an ada. Hafalannya semua. Jangan kau sucikan anfusakum, diri-diri. Maksudnya gini. Jadi ada sok suci itu enggak boleh. Wala tuzakku. Merasa suci itu bahasanya sama ya. Zakka, tazkiyah, pakai tazkiyah. Tapi ada mensucikan diri, mensucikan jiwa. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Jadi yang tadi wala tuzakku anfusakum itu jangan merasa sok cuci. Jangan merasa tidak bersalah. Seperti itu. Tetapi qad aflaha man zakkaha, ini mensucikan diri, mensucikan hati. Jangan salah paham ya. Oh jangan, enggak, tazkiyatun nafas enggak ada di Al-Qur'an. Karena ada wala tuzakku. Nggak ada nggak bawa HP kalian. Ayo sambil cari ya. Wa'lam, ketahuilah anna qabulal haqqi, sesungguhnya menerima ini bisa gini ya, diterimanya yang hak di dalam hati maksudnya, atau menerimanya hak. Jadi kebenaran itu diterima, lahu salasatu darajatin, lahu itu dimiliki, bisa diterimanya, memperoleh, anggap memperoleh ya. Anna qabulal haqqi, sesungguhnya memperoleh kebenaran, lahu itu dimiliki, memperoleh kebenaran, salah satu darajatin, adapun 3 derajat. Searching. Awwaluha, adapun yang pertama, al-qabulu bis-sama', menerima bis-sama'i dengan pendengaran. Jadi ada berita, karena ada berita, wala tuzakku anfusakum. Coba aja. Al-qabulu, menerima kebenaran, menerima ilmu atau pengetahuan bisama'i dengan mendengar. Fi awalil fitrati, di awal fitrah. Wa huwa yumkinu, dan itu mungkin fihi di dalam al-qabulu bisama' al-khata'u, salah. Wa huwa taqlidul awam, itu adalah taklidnya orang awam. Ada. Wala tuzakku. Tuzakku, ketik tuzakku. Kalau nggak ada, kita teruskan ngaji saja. Asani, adapun yang nomor 2, ayas, falat gimana? Iya, jadi dulu itu ketika ada dosen menerangkan tazkiyatun nafas, ada mahasiswa menyanggah, enggak boleh Ustadz, tazkiyatun nafas ini tidak ada di Islam katanya, karena di Al-Quran dijelaskan wala tuzakku anfusakum. Ayo terus ya. Atsani, adapun yang nomor 2, ayasma'a kalamaman, yang mendengarkan siapa orang, kalamaman perkataannya atau suaranya orang, yatlubu yang mencari siapa, manhu pada man yang ada suaranya itu, masalan seumpamanya, min dakhilil baiti, dari dalam rumah, fayastadillu, maka berargumen siapa man bihi dengan suara itu, ala anna dzalikar rajul al matlub, bahwasanya anna dzalika sesungguhnya itu, ar-rajul dzalikar rajul matlub, bahwasanya sesungguhnya itu adalah laki-laki yang dicari. Jadi pengetahuan itu bisa pengetahuan taklid namanya, ilmun taklidiyun. Jadi ada orang bilang siapa? Firoh di kamar, percaya. Taklid. Firoh di mana? Tanya sampean. Firoh di mana? Tanya. Di kamar. Percaya, itu namanya ilmu taklid. Seperti itu. Kalau mendengar suaranya Firoh,
ada suaranya Firo di kamar, nah itu namanya, itu sudah ilmu yakin ya. Itu ilmu yakin. Itu sudah ada ini itu. Itu sudah ada main akal, itu sudah istidlal pakai akal. Burhani itu sudah pakai burhani. Sudah pakai burhani itu. Atau gini, walaupun gak ada suaranya, sandalnya Firo ada di depan kamar. Atau baunya. Jadi kita ini memikirkan alam semesta, terus berkesimpulan ada Allah, berkesimpulan pakai akal, pakai logika, itu namanya ilmu yakin itu. Kalau Allah ada, Allah Maha Pengasih, kita percaya, langsung percaya fi awalil fitrah, itu namanya ilmu taklidi. Tapi yang pertama ini kalau tentang Allah ya, tentang kepercayaan kepada Allah, ya sangat disuka oleh Allah. Oh enggak tahu bisa yakin ini. Ya disuka, jangan diremehkan ya. Orang awam jangan diremehkan itu. Dia padahal nggak tahu kan ya, nggak punya, tapi percaya. Bahkan kalau ada penghinaan gitu ya, pelecehan terhadap Allah, itu paling biasanya orang kayak gitu, paling tidak terima. Tapi ya gimana ya, ya kurang lah taklid itu, tidak mengenal Allah. Tapi disayang juga itu, jangan diremehkan oleh kita ya, orang bodoh itu. Padahal tidak bertemu, tidak menyaksikan, kok bisa beriman, percaya gitu kan ya. Yang nomor 2, sebenarnya ini langsung nomor 3 ya. Walau bagi saya ini nomor 4 ini. Yang nomor 3 ini. Ats-tsalitsu adalah pun yang nomor 3, antadkhulal baitah. Antadkhula masuk. Siapa kamu harus masuk, siapa kamu al-baita pada rumah, fatusyahidahu, maka kamu melihat orang itu. Wa tu'ayinahu, dan kamu melihatnya dengan mata. Wa huwa al-muradu biqauli Ali radhiyallahu an, dan ini adalah yang maksud dengan perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu an, lau kushifal ghita, seandainya dibuka al-ghita'u tutup, masdattu yakinan, tidak bertambah siapa aku yakinnya. Wa huwa imanul anbiya, ini adalah imannya para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiqin, wal auliya, dan orang-orang yang soleh, dan orang-orang para wali. Fahadzal ladzi la yaduru, maka ini adalah sesuatu la yaduru yang tidak ada, maksudnya ya, yang tidak yaduru itu melingkar atau berputar, as-sahwu lupa, wal ghaflatu, dan lalai, hawalaihi di sekitarnya. Kalau sudah seperti ini ya tidak akan ragu kan ya, tidak akan lupa. Coba wis ya. Jadi gini, yang pertama itu mana Firo di kamar, kita percaya itu namanya ilmu taklidi. Kalau ingin naik ke ilmu yakin, kita pakai logika. Ada sandalnya Firo di depan kamar. Di kamar yang lain nggak ada, pasti di kamar ini. Itu namanya ilmu yakin. Ainul yakin. Ainul yakin itu gini, masuk ke dalam kamar dan bisa meraba Firo tapi masih dalam gelap. Tapi itu sudah ya, ainul yakin itu. Yang hakul yakin ya ini. Hakul yakin itu selain bisa melihat Firo, merabanya lengkap gitu kan ya. Itu hakul yakin. Ada yang bilang ainul yakin itu ya, sudah melihat dan meraba jelas, itu namanya masih ainul yakin. Hakul yakin itu kapan? Hakul yakin itu diibaratkan seperti ini. Kalau ceceleng, bahasa Maduranya ceceleng. Laron bahasa yang biasanya di musim hujan ya. Itu kan laron itu suka ke mendekat-dekat ke cahaya atau ke lilin. Itu selama laron itu kan melihat itu laron kan ya, merasakan panasnya dekat sekali. Itu masih ainul yakin itu, merasakan panasnya, merasakan seperti apa lilin itu, cahaya yang di lilin. Itu masih ainul yakin. Kapan menjadi hakul yakin? Kalau sudah membakarkan diri dan menjadi api. Faham? Dia baru hakul yakin, merasakan api itu. Jadi dia merasakan jadi api, sudah jadi api itu. Fahami? Kalau di ilmu hakikat, kapan itu
ketika kita sudah merasakan sifat-sifat Allah. Maksudnya seperti ini. Dan tadi disebutkan ya nih. Saya melihat Tuhanku dengan Tuhanku. Dengan kalau ra'aitu rabbi bi rabbi, saya melihat Tuhanku dengan hatiku. Ra'aitu rabbi bi rabbi, kata Sayyidina Ali. Saya melihat Tuhanku. Ini adalah tingkatannya hakul yakin. Tingkatannya orang yang di hadis disebutkan seperti ini. Hambaku tidak henti-henti mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan kewajiban dan nawafil. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta kuntu, sampai saya menjadi tangannya yang dengan tangan itu dia melihat, dan saya menjadi penglihatannya yang dengan penglihatan itu dia melihat. Ayo coba kalian makhluk penglihatan yang diciptakan Allah ini nggak mungkin bisa melihat Allah ya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tetapi penglihatan Allah yang hamba itu melihat dengan penglihatan Allah, ya mungkin wong itu penglihatan Allah, faham? Wong itu penglihatan Allah kok. Itu yang dinamakan ra'aitu rabbi bi rabbi. Karena di dalam manusia ini ada potensi lah memang. Karena manusia ketika sudah sempurna fisiknya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan kepada manusia min ruhi, dari ruhku. Yang melihat Allah nanti ya ruhnya itu. Kalau kita itu selalu dekat, selalu mengikuti kata ruh istilahnya, kata bisikan hati yang terdalam, maka semakin dekat. Yang melihat Allah ya ruh itu sendiri. Karena itu dari Allah. Faham ya? Atau gini, memang di ilmu kalam itu tidak yang kita yakini ya ahlu sunnah wal jamaah tidak mungkin melihat Allah kecuali di akhirat. Lah, ruhi itu wa nafakhtu min ruhi, ini perlu diingat, ini dicatat. Ruhi itu adalah akhiratnya akhirat ya. Lebih akhirat daripada surga itu, lebih akhirat daripada surga neraka. Allah itu kan maha akhirat, anggaplah maha akhirat maksudnya al-batin lah. Lebih dimensinya itu lebih halus daripada surga neraka. Ruhi pasti seperti itu, akhiratnya akhirat. Nah, tadi disebutkan oleh ulama ilmu kalam bahwasanya tidak bisa melihat Allah kecuali di akhirat. Iya benar memang. Tetapi walaupun kita hidup di dunia ini, kalau penglihatan yang kita gunakan, panca indera yang kita gunakan bukan panca indera fisik, bukan panca indera dunia, bukan panca indera dimensi dunia, tetapi panca indera dimensi akhirat. Faham ya? Maka bisa melihat Allah. Jadi ya bukan mata ini yang melihat, bukan. Tetapi saking terangnya mata yang ada di ruhi, kan ruhi wa nafakhtu fihi min ruhi, ya pasti ada bisa melihat, bisa mengetahui itu. Bahkan manusia baru bisa mengetahui, baru bisa melihat kalau di Al-Qur'an setelah wa nafakhtu fihi min ruhi. Fakana sami'an basira, maka manusia menjadi melihat dan mendengarkan setelah ditiupkan ruh itu. Kalau ini sempurna ruh itu, ya bisa melihat Allah, tidak mungkin, bukan mustahil. Yang mustahil itu ciptaan Allah melihat Allah. Penglihatan yang diciptakan Allah ini melihat Allah. Tetapi kalau itu penglihatan Allah, ya tidak mustahil melihat Allah itu sendiri. Faham ya? Di situ yang perlu dipahami itu. Jadi pantas Sayyidina Ali itu berkata, ra'aitu rabbi bi rabbi, saya melihat Tuhanku dengan Tuhanku. Maka nanti di Al-Qur'an wa kafa billahi syahida wa mashhuda. Cukup dengan Allah syahid dan sebagai yang menyaksikan, wa masyhuda yang disaksikan. Jadi sebenarnya nanti yang menyaksikan ya Allah menyaksikan dirinya sendiri sebenarnya. Orang menyaksikan Allah itu sebenarnya adalah di makom dalam keadaan di mana Allah menyaksikan dirinya sendiri. Allah yang menyaksikan, yang disaksikan ya Allah. Ayo coba kalian, ketika berkaca, yang menyaksikan kaca siapa? Kita. Yang disaksikan siapa? Jelas ya, jelas di situ. Dalam keadaan seperti itu, yang namanya melihat Allah itu. Saking terangnya penglihatan hati itu seakan-akan terlihat
di mata. Mata ini seakan-akan melihat juga. Coba wis kalian, saking terangnya kekasih kalian di hati kalian seakan-akan hadir wajahnya. Di mata itu. Padahal yang enggak ada fisiknya seperti itu. Sudah, ini jangan salah di situ ya. Tetap Allah itu hanya bisa dilihat di alam akhirat. Walaupun alam akhiratnya ada di kehidupan sekarang ini. Kan kita manusia ini, dalam diri manusia ini ada alam akhirat, yaitu ruhnya yang berupa wa nafakhtu min ruhi itu akhiratnya akhirat ya. Lebih akhirat daripada surga neraka. Dan ada dimensi dunia ya, fisiknya ini, ya penglihatan panca indera yang berupa materi ini, seperti itu. Wa innama mithalum tina'il kafir, dan sesungguhnya perumpamaan tercegahnya atau tidak mampunya orang kafir waswabi dan anak kecil wal majnun dan orang gila ala an istidla'il haqa'iq, dari melihat hakikat-hakikat, mithalu rajulin, seperti halnya seorang laki-laki, seseorang basirin yang bisa melihat fi dzulmatin, di dalam kegelapan. Jadi ada dalam kegelapan dia, maka tidak melihat. Fa innal basar, maka sesungguhnya penglihatan, rubbama yakunu kamilan, bisa saja penglihatannya itu sempurna, maksudnya tidak cacat, tidak buta. Walakin yamtani al-ibsar, tetapi tidak mungkin tercegah untuk bisa melihat, hatta yusyrikoh nurus syamsi, sampai yusyrikoh bersinar nurus syamsi apa, cahaya matahari. Fayubsiru bibasiratin sabiqatin, maka orang laki-laki itu bisa melihat bibasiratin dengan penglihatan sabiqatin yang tadi itu. Jadi kan mata ya, orang sempurna kalau dalam kegelapan kan nggak melihat kan ya. Adanya melihat itu karena ada cahaya seperti itu. Oleh karena itu orang kafir seperti itu, orang gila, orang majnun, orang anak kecil ya seperti itu, karena belum ada cahaya dari Allah. Maka kata hadis itu, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binu, hati-hatilah kamu terhadap firasatnya orang mukmin, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Bukan dukun ya, kalau dukun melihat dengan cahaya jin, cahaya khodam-khodamnya kan gitu, dengan penerangan khodam-khodamnya. Fakadzalikal ilmu, begitu juga ilmu, lam yang kasyif, tidak akan terbuka apa ilmu, fi qalbi sabi, di hatinya anak kecil, wal majnuni, dan orang gila, wa huwa qabla tamyizi, wa huwa adapun itu hati anak kecil yang belum terbuka itu, bukan ilmu qabla tamyizi, sebelum tamyiz, belum bisa membedakan, wal akli, dan punya akal. Li'anna lauha qalbihi, karena sesungguhnya layar saja ya, layar qalbihi, hatinya sobi, lam yatahayya, belum siap, ba'du sebelumnya, liqabuli naksil qalami, sebelumnya liqabuli, sebelum ba'du sebelumnya ya, liqabuli untuk menerima